Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Yudita Valenprasari. Pada sesi video ini saya akan mengulas inti dari materi keputusan sourcing pada rantai pasokan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu memahami purchasing, sourcing, in-house, dan outsourcing dalam rantai pasokan. Kemudian mampu memahami biaya total kepemilikan atau total cost of ownership dan mengidentifikasi bentuk seleksi pemasok. Mari kita bahas. Procurement merupakan proses di mana perusahaan memperoleh bahan baku, komponen, produk, jasa, atau sumber daya lainnya dari pemasok untuk melaksanakan operasi perusahaan. Selanjutnya, sourcing adalah seluruh rangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Untuk fungsi rantai pasokan, keputusan yang paling penting adalah apakah memilih dengan pendekatan outsource atau in-house. Outsourcing menghasilkan fungsi rantai pasokan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Bagi perusahaan, proses sourcing yang efektif dapat meningkatkan laba serta total surplus rantai pasokan. Penggerak dari peningkatan laba diidentifikasi secara jelas ketika membuat keputusan sourcing. Berikut beberapa manfaat dari keputusan sourcing yang efektif. Pertama, mengidentifikasi sourcing yang tepat untuk menghasilkan aktivitas dengan kualitas lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, skala ekonomi dapat dicapai jika pesanan dalam perusahaan dikumpulkan. Ketiga, transaksi procurement lebih efisien dan secara signifikan dapat mengurangi keseluruhan biaya pembelian. Keempat, kolaborasi desain dapat menghasilkan produk yang lebih mudah dibuat dan didistribusikan sehingga menurunkan biaya keseluruhan. Kelima, proses procurement yang baik dapat memfasilitasi koordinasi dengan pemasok dan meningkatkan peramalan dan perencanaan. Keenam, pembagian risiko dan manfaat yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi baik bagi pemasok maupun pembeli. Ketujuh, perusahaan dapat mencapai harga pembelian yang lebih rendah dengan meningkatkan persaingan melalui penggunaan lelang. Ketika merancang strategi sourcing, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terbesar pada kinerja. Berikutnya yaitu total cost of ownership, yang merupakan analisis ekonomi dari sebuah alat atau fasilitas dengan mempertimbangkan semua biaya yang muncul selama umur hidup kepemilikan dari alat tersebut. Tidak hanya harga pembeli, tetapi juga biaya pemeliharaan, penggantian, biaya disposal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menyeleksi supplier. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menggunakan single sourcing atau multiple supplier. Apapun mekanisme yang digunakan, seleksi supplier harus berdasarkan pada biaya total, tidak hanya pada harga pembelian. Seleksi supplier dapat dilakukan dengan cara lelang dan negosiasi. Berikutnya, lelang dalam rantai pasokan. Pembeli membutuhkan struktur lelang untuk meminimalkan biaya dan mendapatkan supplier yang menang dengan biaya rendah sesuai dengan tawaran mereka. Faktor yang diperhitungkan ketika merancang lelang adalah kemungkinan terjadinya kolusi di antara peserta lelang. Sedangkan kunci keberhasilan negosiasi terjadinya kesepakatan untuk mencapai win-win solution. Untuk menciptakan negosiasi win-win solution, kedua pihak harus mengidentifikasi lebih dari salah satu masalah untuk dinegosiasikan. Berikutnya, terdapat 3 pendekatan berbagi resiko untuk meningkatkan keseluruhan keuntungan rantai pasokan. 1. Pembelian kembali atau buyback. 2. Pembagian pendapatan atau revenue sharing. Fleksibilitas kuantitas. Sedangkan berbagi reward dapat mendorong pemasok untuk meningkatkan kinerja seperti lead time, waktu tunggu pesanan, dan demikian sesi video keputusan sourcing pada rantai pasokan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.